Nah, sekarang kita akan membahas materi, usaha, dan energi. Capaian pembelajaran Bu Pena Fisika ya. Soal nomor 1, benda bermasa 20 kg, M sama dengan 20 kg, berada di atas bidang datar yang licin. Benda tersebut dipengaruhi oleh gaya F sama dengan 100 Newton dengan sudut 53 derajat. Nah, besar usaha yang dilakukan gaya tersebut saat benda berpindah sejauh 4 meter. Jadi, dia berada pada bidang datar yang licin, di mana terhadap bidang horizontal. Berarti di sini dong, horizontal, ini vertikal ya, berarti ini di sini 53. Nah, jadi di sini F, otomatis di sini nanti adalah F cos 53. Nah, yang ditanya itu adalah usaha ya, W. Berarti W sama dengan F 53 cos 53 dikali dengan S perpindahannya ya. 100 cos 53 itu kalau sin 53 0,8, cos 53 adalah 0,6. Berarti dikali dengan 4. Nah, ini jadinya 60 dikali 4 itu adalah 240 Joule. Sehingga jawabannya C. Nomor 2, benda bermasa 1,5 kg, berarti M sama dengan 1,5 kg, jatuh bebas dari sebuah gedung. Benda tersebut melewati jendela A yang berada di lantai atas, kemudian melewati jendela B di lantai bawah dengan perbedaan ketinggian, berarti delta H itu adalah 6 meter. Besar usaha oleh gaya berat sehingga berpindah dari jendela A ke jendela B, berarti W. Nah, usaha itu sama dengan perubahan energi potensial ya. Delta EP berarti M kali G kali delta H. M-nya 1,5, gravitasi itu selalu 10, delta H-nya adalah 6. Berarti 15 kali 6 itu adalah 90 ya. 90 Joule. Jadi jawabannya D. Nomor 3, balok dengan massa M sama dengan 10 kg bergerak pada lantai mendatar dengan kecepatan V 40 meter per sekon dan berhenti. Berarti ini V1 dan V2-nya adalah 0. Berarti usaha sama dengan perubahan energi kinetik, yaitu setengah M V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat. Berarti setengah dikali 10, V2-nya 0 kuadrat dikali 40 kuadrat. Berarti ini 5 ya. Berarti 0 ini dikuadratkan berarti menjadi min 1600. Nah, kalau dikalikan, itu adalah min. Nah, karena dia itu berlawanan arah ya, min. Jadinya adalah 8 ya. 8.000. 8.000 Joule. Berarti dijadikan ke kilojoule berarti min 8 kilojoule. Nah, min ini berarti arah ya, arahnya berarti atau bisa juga disebut dengan diperlambat. Jadi jawabannya itu adalah kalau nilainya yaitu 8 kilojoule. Nomor 4, balok bermassa M sama dengan 4 kg didorong ke atas oleh gaya F sebesar 30 Newton pada bidang miring seperti gambar di samping. Jika gesekan udara dan bidang miring dapat diabaikan, besar usaha total yang dilakukan balok dari dasar hingga puncak bidang miring. Berarti W total. Nah, kan di sini kita jabarkan ya. Berarti di sini ada W. Otomatis di sini nanti ada sudut. Ini ada sudut 30, berarti di sini ada W cos 30. Di sini ada W sin 30. Nah, usaha totalnya itu nanti kita cari menggunakan sigma F dikali dengan S. Berarti S-nya itu adalah 4 meter ya. Sigma F-nya itu adalah F kurang W sin 30 dalam kurung dikali dengan S.
F-nya itu kan 30 dikurang W itu kan M kali G, berarti 4 kali 10 yaitu 40. Nah, 40 sin 30 itu kan setengah dikali S-nya 4. Berarti 30 dikurang ini 20 dikali 4. Berarti jadinya W total itu adalah 10 kali 4, yaitu 40 Joule. Jawabannya adalah yang C. Nomor 5, kondisi yang akan terjadi jika suatu benda mengalami jatuh bebas adalah. Nah, jatuh bebas ya. Jatuh bebas itu berarti VT-nya, jadi energi EK1-nya itu minimum ya, minimum, tapi EP1-nya adalah maksimum. Sedangkan ketika dia di bawah, EK2-nya maksimum, EP2-nya minimum. Berarti, di sini artinya, kalau energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik 2. Berarti ini enggak, energi potensialnya tetap enggak berubah ya. Pertambahan percepatan enggak. Ini kan gravitasinya tetap, G-nya tetap. Berarti ini seharusnya tetap ya, tetap. Nah, ini baru benar. Makin ke bawah, energi kinetiknya makin maksimum. Jadi jawabannya adalah yang D. Nomor 6, balok bermasa 1, M sama dengan 1,5 kg. Mula-mula diam. Artinya V1-nya 0. Di puncak bidang miring, H1-nya adalah 6 meter. Jika balok kemudian meluncur ke bawah, besar energi kinetik balok di titik B. Berarti H2-nya adalah 3 meter, yang ditanya adalah EK2. Berarti rumus yang kita gunakan energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik 2. Berarti EP1 tambah EK1 sama dengan EP2 ditambah EK2. Nah, EP1 itu adalah MGH1 ditambah setengah M V1 kuadrat sama dengan MGH2 ditambah setengah MV2 kuadrat. Nah, M-nya boleh kita tapi kan kita mau cari EK2, berarti ini nggak usah kita jabarkan ya. Berarti ini dalam bentuk K2 aja. M-nya 1,5 kali 10 kali H1 6. Ditambah setengah kali 1,5 V1-nya 0 kuadrat. Sama dengan 1,5 kali 10 kali 3 ditambah EK2. Berarti ini dapatnya adalah 80 ditambah 0 sama dengan ini 45 ya, ditambah EK2. Nah, kita pindah ruas, berarti 80 kurang 45 sama dengan EK2. Berarti ini adalah 35 sama dengan EK2. Jadi jawabannya, kok 35? 45 ya. Iya, 35 lah seharusnya, nak. Ini kali ini berapa nih? Dari ini 90 ya, 90. Berarti ini juga 90. Nah, 90 kurang 45 itu adalah 45. Jadi jawabannya yaitu yang D. Nah, sekarang kita akan lanjutkan soal nomor 7. Dua bola menuruni bidang licin tak beraturan seperti gambar di samping. Kedua bola memiliki massa masing-masing M1 10 kg, M2 adalah 15 kg. Nah, yang ditanya perbandingan energi kinetik di titik C. Nah, berarti di sini yang ditanya EKC1 banding EKC2. Nah, jadi kita mencarinya itu sebenarnya bisa langsung pakai ini aja ya, rumus cepat. Karena kan di sini artinya V1A-nya 0 nih kan. V2A-nya juga 0. Nah, kalau kita cari pakai hukum kekekalan mekanik, energi mekanik A yang untuk bola 1 ya, sama dengan energi mekanik di titik B. Energi mekanik di titik A itu kan berarti EKA tambah EPA sama dengan EKC ditambah di EPC. EKA itu karena VA-nya 0, berarti otomatis EKA-nya itu udah pasti 0 ya. Berarti ditambah EPA
EPA sama dengan EKC ditambah EPC. Kita pindah ruas berarti EPA dikurang EPC sama dengan EKC. Nah, ini EKC1 ya. EPA itu adalah MGHA dikurang MGHC sama dengan EKC1. Kita pindahkan, M itu adalah 10 kali 10. Nah, sebenarnya bisa kita keluarkan juga ya. Berarti MGHA kurang HC sama dengan EKC1. Berarti 10 kali 10, HA-nya adalah yang ini, 80 dikurang HC 40. Sama dengan EKC1. Berarti 100 dikali 40 sama dengan EKC1. Berarti ini 4000 sama dengan EKC1. Nah, dapat kita EKC1-nya 4000. Nah, begitupun untuk benda 2. Jadi kita langsung pakai yang ini aja nih. Berarti EKC2 sama dengan MG. Berarti M2 kali G, HA kurang HC. Berarti M-nya kan 15 kali 10, HA-nya 80 kurang 40. Berarti 150 kali 40. Berarti itu adalah sama dengan berapa nih? Ini 20, 60 ya? Ya, 6000 Joule ya. Nah, dapat EKC2-nya 6000 Joule. Nah, baru kita bandingkan. Berarti kita bandingkan EKC1 banding EKC2, yaitu 4000 banding 6000, coret-coret, disederhanakan dapat 2:3, yaitu yang D. Nah, sekarang kita akan lanjutkan soal nomor 8. Di sini benda bermasa 2 kg, M sama dengan 2 kg, diletakkan di lantai yang kasar 0,3. Nah, kita gambar di sini ya. Di sini ada benda yang ditarik dengan gaya F sama dengan 30 Newton dan sudah bergerak selama 3 sekon. Nah, kemudian di sini ada gaya gesek Fg, berarti Fg itu adalah mu kali N, bisa juga mu kali W, yaitu mu kali M kali G ya. 0,3 kali 2 kali 10, yaitu 6 Newton. Nah, jarak total yang telah ditempuh, jadi lalu dilepaskan. Nah, kalau dilepaskan, anggaplah dia sampai di sini kan. Berarti itu ada kondisi keduanya di sini. Nah, kondisi pertama di sini artinya nanti di sini ada V0-nya sama dengan 0, terus nanti ada VT, dan ada S1. Nah, di sini juga nanti ada, nah, kalau bagian di sini itu nanti VT-nya sama dengan VT-nya di sini kan dilepaskan hingga berhenti kan, berhenti dia di sini. Berarti itu 0, V0-nya itu sama dengan VT yang ini ya. Sama dengan VT pada keadaan 1 gitu. Nah, kalau ketika dia dilepaskan, berarti yang ada hanya bekerja adalah Fg saja kan. Jadi tidak ada yang lain yang bekerja gitu. Selain gaya lain. Kalau ini kan masih ada F nih, gaya tarik. Kalau ini hanya Fg aja lagi kan yang berlawanan. Nah, jadi untuk langkah pertama kita cari dulu di sini apa dulu ya? A dulu ya. Nah, A sama dengan sigma F per M. Berarti sigma F-nya adalah F kurang Fg per M. Berarti 30 kurang 6 per 2 sama dengan 24 dibagi 2, yaitu 12 meter per sekon. Nah, karena udah dapat A, berarti kita cari VT lagi ya. VT sama dengan V0 ditambah A kali T. Berarti VT-nya itu VT, V0-nya 0 ditambah A12 kali T-nya 3. Berarti VT sama dengan 36. Nah, otomatis nanti di sini V0-nya adalah 36 ya. Nah, nyari S-nya berarti pakai persamaan VT, yang langkah ketiga ya. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 kali A kali S. Berarti VT-nya 36 kuadrat sama dengan 0 kuadrat ditambah 2 kali 12 kali S. Berarti S sama dengan 36 kuadrat
dibagi ini kan 24 ya, 24. Berarti ini adalah 54 meter. Ini S1. Sekarang kita cari yang keadaan kedua. Yang keadaan kedua itu berarti percepatan dulu ya. A sama dengan sigma F per M. Nah, sigma F-nya hanya Fg aja ya. Berarti Fg sama dengan 6 bagi 2 sama dengan 3 meter per sekon. Nah, karena dia diperlambat, berarti kan kita butuhnya di sini ada S2 juga kan? Nah, S2, berarti kita udah punya, berarti bisa kita cari S2 nih. Pakai rumus S, apa namanya tuh, PT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah, dikurang ya. Nah, dia diperlambat dikurang 2 kali A kali S. Ini S2 ya. PT-nya itu 36 kuadrat, V0-nya 0 kuadrat. Kebalik nggak sih? PT-nya yang 0. PT-nya 0, V0-nya adalah 36 kuadrat dikurang 2 kali 3 kali S2. Berarti jadinya di sini pindah ruas 6 S2 sama dengan 36 kali 36. Berarti S2 sama dengan dicoret 1, ini 6. Berarti 6 kali 36. Nah, ini totalnya adalah 216 meter. Karena yang ditanya jarak total kan S1 tambah S2 jadinya kan. Berarti S1-nya 54 tambah 216, yaitu 270 meter. Nah, jadi jawabannya B ya. Kita lanjut nomor 9, balok bermasa M sama dengan 2 kg bergerak menuruni bidang miring kasar seperti gambar di samping. Jika besar kecepatan balok di dasar bidang miring, berarti itu VT-nya sama dengan 4 meter per sekon, V0-nya sama dengan 0, gaya geseknya adalah, nah S-nya di situ diketahui 8 meter ya. Kita jabarkan dulu, berarti di sini ada W, nah jabaran sudutnya berarti di sini ada sudut, di sini adalah W cos 30, di sini ada W sin 30. W itu adalah M kali G ya. M-nya adalah 2 kali 10, berarti 20 Newton. Nah, gaya geseknya berarti ke sini. Nah, berarti kita gunakan rumus usaha sama dengan perubahan energi kinetik. Usaha itu adalah sigma F kali S sama dengan setengah M PT kuadrat dikurang V0 kuadrat. Berarti sigma F-nya adalah W sin 30 dikurang Fg dikali S sama dengan 1/2 kali 2 PT kuadrat itu adalah 4 kuadrat dikurang 0 kuadrat. Berarti W itu kan 20 sin 30 setengah dikurang Fg kali S-nya 8, ini coret, berarti ini 16. Nah, ini coret juga nih 10 kan. 10 kurang Fg dalam kurung 8 sama dengan 16. Nah, ini bisa kita coret bagi 8 1, bagi 8 ini 2. Jadi dapatnya di situ adalah 10 kurang Fg sama dengan 2. Kita pindah ruas, 10 kurang 2 sama dengan Fg. Berarti 8 sama dengan Fg. Berarti jawabannya adalah 8 Newton. Nomor 10, sebuah balok ditahan pada puncak bidang miring. Ketika dilepas, balok meluncur tanpa gesekan pada bidang miring sejauh berarti S sama dengan 3,6 meter. Jika sudut yang terbentuk adalah 30 derajat, kecepatan balok ketika tiba di dasar berarti VT. Nah, jadi dia awalnya ditahan. Dia awalnya ditahan nih kan, terus dilepaskan gitu kan. Terus di sini ada W kan, sini sudutnya 30. Otomatis di sini 30. Sini jadinya W cos 30, di sini adalah W sin 30. Nah, berarti artinya itu V0-nya 0. Nah, jadinya ketika dia dilepaskan, dia nggak ada lantainya licin ya, tanpa gesekan. Nah, berarti kita gunakan W sama dengan delta EK. W itu adalah sigma F kali S sama dengan setengah kali M VT kuadrat dikurang V0 kuadrat. Nah, sigma F-nya hanya W sin 30 dikali S sama dengan setengah. M-nya, beda M aja kita buat. VT-nya itu VT kuadrat yang mau kita cari, V0-nya 0. Nah, W itu dijabarkan M kali G, ya kan? Sin 30 setengah dikali S sama dengan
S-nya 3,6. Langsung aja ya kita ganti. 3,6 sama dengan setengah M PT kuadrat. Nah, M coret, setengah coret. G itu kan 10 kali 3,6 sama dengan PT kuadrat. Berarti 36 sama dengan PT kuadrat. Berarti akar 36 sama dengan PT. Nah, akar 36 adalah 6. Berarti jawabannya yaitu C ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan bagian yang esai soal nomor 1. Bola bermasa 200 kg, M sama dengan 200 kg digantung pada sebuah katrol. Sistem katrol bola digunakan untuk menghancurkan sebuah gedung yang memiliki gaya tahan rata-rata F sama dengan 10 pangkat 5 Newton. Bola kemudian dilepaskan dari ketinggian H1-nya adalah 25 meter dan menimpa gedung dengan ketinggian H2-nya adalah 5 meter. Nah, dari permukaan tanah. Jika setiap benturan bola masuk ke dalam dinding selama X, tentukan nilai X adalah. Berarti yang ditanya itu S-nya ya. Nah, kita cari ini, berarti berdasarkan ini kita menggunakan perubahan energi kinetik, delta EK. Tapi kita mencari menggunakan rumus kekalahan energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik 2. Berarti EP1 ditambah EK1 sama dengan EP2 ditambah EK2. Berarti kita pindahin EP1 dikurang EP2 sama dengan EK2 dikurang EK1. Nah, EP1 itu berarti MGH1 dikurang MGH2. Ini kan berarti bisa dirubah delta EK ya. Berarti MGH1 kurang H2 sama dengan delta EK. Berarti M-nya 200 kali 10, H1-nya 25 kurang 5 sama dengan delta EK. Berarti ini 2000 kali 20 sama dengan delta EK. Berarti ini adalah 20.000 ya. 20.000 Joule sama dengan delta EK. Nah, kemudian baru kita cari S menggunakan rumus W sama dengan F kali S. Berarti usaha itu sama dengan perubahan energi kinetik. W sama dengan delta EK, berarti F kali S sama dengan delta EK. Berarti S sama dengan delta EK per F. Berarti delta EK-nya kan 20.000 bagi F-nya 10 pangkat 5. Nah, 10 pangkat 5 ini kalau dijabarkan berarti 100.000 ya. Ya, ini benar kan? 2020 ya, berarti 20.000. Coret nolnya 3, coret lagi 1. Berarti 1 per 10, 1 per 2 per 10. Ya, 2 per 10. Berarti 2 per 10 itu sama dengan 0,2 meter. Berarti S-nya adalah 0,2 meter. Nomor 2, di sini benda bermasa berarti diketahui M sama dengan 3 kg. Diberikan gaya mendatar yang besarnya berubah terhadap jarak. Kemudian jika arah gaya searah dengan perpindahan, tentukan besar usaha yang dilakukan hingga gaya 7 meter. Menempuh jarak 7 meter, berarti anggaplah sampai sini ya. Berarti W sampai di 7 meter. Nah, berarti anggaplah di sini kan. Nah, berarti usahanya itu bisa kita gunakan luas daerah. Ya, luas daerah berarti ini luas 1 bentuk segitiga, luas 2 bentuk persegi panjang. Berarti luas 1 ditambah luas 2. Luas 1 itu kan bentuknya segitiga, alas kali tinggi bagi 2. Luas 2 itu adalah panjang kali lebar. Berarti W sama dengan alasnya dari sini ke sini 3, tingginya adalah 20. Bagi 2 ditambah dari ini 7 ya. Dari 3 ke 7 itu adalah 4 kali lebarnya 20. Ini lebar ya. Berarti 20. Nih, berarti ini kita coret ya 10. 3 kali 10 adalah 30. Ditambah 80. Berarti adalah 110 Joule. Oke. Di usahanya adalah 110 Joule. Nomor 3. Di situ benda dengan massa M sama dengan 0,5 kg dilemparkan vertikal ke atas dari tanah dengan kecepatan awal. P1-nya adalah 40 meter per sekon.
Jika gravitasi adalah 10 meter per sekon kuadrat, tentukan besar energi kinetik di ketinggian benda. Berarti ini H1-nya 0 ya di tanah, H2-nya adalah 25 meter, berarti yang ditanya adalah EK2. Kita jawab menggunakan rumus kekekalan energi mekanik. EM1 sama dengan EM2. Berarti EK1 tambah EP1 sama dengan EK2 ditambah EP2. Nah, di ketinggian, jadi di ketika H1-nya 0, otomatis ini juga 0 ya, EP1-nya 0. Berarti kita jabarkan aja EK1 adalah setengah MV1 kuadrat ditambah 0 sama dengan EK2 yang mau kita cari ditambah EP2 adalah MGH2. Berarti setengah dikali 0,5 kali P1-nya adalah 40 kuadrat. Sama dengan ini udah 0 ya. EK2 yang mau kita cari, M-nya 0,5 kali 10 kali 25. Nah, berarti ini kan 1/2, 0,5 itu kan juga 1/2 ya. Berarti ini 1600 sama dengan EK2 ditambah ini 5 kali 25 adalah 125. Ya kan? Nah, dicoret dapat 400 ya. Nah, berarti ini 400 sama dengan 400 dikurang 125 sama dengan EK2. Nah, berarti EK2 sama dengan, berarti hasilnya adalah 275 Joule, ya kan? 275 10, ya kan 400 kurang 125. 5 tinggal 9, 9 kurang 2, 7, bisa 3, 3, ya. Jadi jawabannya adalah 275 Joule. 275 Joule. Nomor 4, kotak yang memiliki massa M sama dengan 2 kg. Mula-mula diam, berarti V1-nya 0. Kemudian bergerak menuruni bidang miring dengan sudut kemiringan 30 derajat terhadap horizontal tanpa gesekan. Kotak tersebut menempuh jarak sejauh 10 meter sebelum sampai ke bidang datar. Tentukan besar kecepatan kotak ketika sampai di dasar bidang miring. Berarti V2. Ini W sama dengan delta EK. W itu adalah usahanya, berarti dia di bidang miring ya. Dia jadi turun. Turun itu berarti di sini ada W. Ini jabarannya ya. Berarti di sini ada sudut W cos theta. Di sini ada W sin theta. Nah, berarti kan di sini F kali S sama dengan setengah M dalam kurung V2 kuadrat kurang V1 kuadrat. Nah, F-nya itu W sin theta. Berarti W sin theta kali S sama dengan setengah dikali M. V2 yang mau kita cari, V1-nya 0. Berarti W itu kan M kali G. M-nya 2 kali 10, yaitu 20 Newton. Berarti 20, sin-nya sin 30 dikali S, S-nya 10. Sama dengan setengah dikali 2 dikali V2 kuadrat. Nah, ini 20, sin 30 kan setengah kali 10, ini coret, dapat V2 kuadrat. Ini coret dapat 10, berarti ini 100. 10 kali 10, 100 sama dengan V2 kuadrat. Berarti V2 saja adalah akar 100. Akar 100 adalah 10 meter per sekon. Ya, 10 meter per sekon. Oke adik-adik, sekarang kita lanjut soal nomor 5. Di sini balok kecil bermassa 5 kg, M sama dengan 5 kg, meluncur sepanjang lintasan melengkung yang licin dari keadaan diam. Berarti PA-nya sama dengan 0. Seperti gambar di samping, jika benda tetap berada di jalur hingga mencapai titik C, nah dengan jarak BC, berarti itu HC-nya adalah 3 meter. Dan gravitasi adalah 10, tentukan perbedaan ketinggian HA dengan HC. HAC. Nah, HAC itu otomatis yang ini ya. HAC. Berarti harus tahu dulu HA ya, karena nggak tahu HA ini kan. Karena nanti kalau kita mau mencari HAC itu adalah HA dikurang HC. Nah, tapi nanti ketika kita mencari dengan energi mekanik, EMA sama dengan EMB itu kan. EMA itu kan EKA ditambah EPA sama dengan EKB ditambah EPB. Nah,
EKA itu karena VA-nya 0, otomatis ini udah jelas 0. Jadi nggak usah kita buat aja dulu ya. EK itu ada EK-nya 0, EPA itu adalah M, G, H, A. HA-nya kan kita belum punya, itu yang akan kita cari. EKB adalah setengah M, kok dia titiknya C, nah kenapa B? Berarti di sini C ya. C, berarti setengah MV C kuadrat ditambah MGHC. Nah, VC ini kita cari menggunakan gaya sentripetal. Kan di sini nanti tuh. Ini ada benda ya, berarti otomatis kan ada gaya berat AS, gaya berat ya. AS-nya kan selalu ke bawah. Berarti nanti kita menggunakan rumus sigma F sama dengan M kali AS. M kali AS. Berarti sigma SF-nya cuman W doang ya. W aja. M V kuadrat per R. Berarti W itu kan M kali G, M V kuadrat per R. M coret, berarti G 10. Nah, ini V-nya VC ya. VC kuadrat per R. Di sini kan, karena di sini diameternya itu adalah 3, berarti jari-jarinya 3/2. Nah, atau sama dengan 1,5. Nah, kita masukkan ke sini, berarti R-nya 1,5. Sehingga VC itu adalah, VC kuadrat adalah 1,5 kali 10, yaitu 15. Nah, dapat VC kuadrat 15. Kita masukkan ke sini. Berarti, ini M kita coret aja lah ya. Nah, G-nya 10, HA-nya yang mau kita cari setengah, VC-nya 15. VC kuadrat kan udah 15 ya, ditambah 10 kali kali G, HC itu adalah 3. Berarti 10 HA sama dengan ini dibagi adalah 7,5 ditambah 30. Berarti HA sama dengan 37,5 per 10. Berarti 3, berarti artinya 3,75 ya. Nah, baru bisa kita cari ya. HAC itu adalah HA kurang HC. HA itu adalah 3,75. HC itu adalah 3. Berarti dapatnya 0,75 meter. Jadi artinya di sini HAC-nya adalah 0,75 meter.